Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Sahabat iman rahimakumullah, yang semoga semuanya selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur Allah SWT dengan rahmat, barokah, nikmat, taufik hidayahnya masih memberikan kepada kita banyak nikmat. Kita masih diizinkan hidup sampai detik ini, sampai akhir Ramadan ini. Akhir Ramadan yang kita cintai, yang sebentar lagi akan meninggalkan kita ini. Allah SWT masih memberikan kita kesempatan untuk terus beribadah, terus memperbaiki diri, terus memperbaiki kesalahan-kesalahan, dan menambah kebaikan-kebaikan di sisa usia kita. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iman rahimakumullah, tanpa terasa Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Ada beberapa hal yang patut kita syukuri bersama. Yang pertama, bahwa Ramadan dan Idul Fitri insyaallah besok hari ini berjalan serentak, minimal umat Islam Indonesia. Ada memang beberapa bagian kecil, tapi yang terpenting mayoritas baik NU, Muhammadiyah, pemerintah serentak melaksanakan, memulai ibadah puasa Ramadan dan mengakhirinya hari ini insyaallah. Dan besok juga beridul fitri bersama, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bahwa dengan segala kekurangannya kita sudah bisa berRamadan di tengah pandemi COVID-19. Ada yang masjidnya ditutup, ada yang masih terbuka dengan protokol COVID-19. Masing-masing kita syukuri bersama. Yang penting keadaan ini jangan sampai lalu mengurangi nikmat Ramadan kita. Jangan sampai lalu mengurangi hikmatnya kita beribadah kepada Allah SWT. Saudara seiman, sahabat iman rahimakumullah. Kemudian yang terpenting adalah mari kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah kita, sebagai pelatihan kita, sebagai workshop kita, sebagai kawah candra di muka kita, sehingga kita benar-benar terbentuk menjadi pribadi muttaqin, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Sahabat iman rahimakumullah, maka sebagai sebuah madrasah, sebagai sebuah pelatihan, sebagai sebuah kawah candra di muka, maka Ramadan ini untuk melihat sukses tidaknya bukan hanya ketika Ramadan, tapi bagaimana nanti setelah kita keluar dari Ramadan. Maka nanti sore begitu terbenam matahari, kita ini adalah para alumni pelatihan Ramadan. Kita ini adalah para alumni kawah candra di muka Ramadan. Maka mari kita buktikan bahwa kita adalah para alumni yang benar-benar sukses. Karena memang sahabat iman rahimakumullah, anak yang mondok di sebuah pondok pesantren, dia terbilang sebagai santri yang sukses ketika dia keluar dari pondok pesantren. Anak yang belajar di perguruan tinggi, dia akan dilihat sukses tidaknya setelah dia keluar dari perguruan tinggi. Demikian juga kita dibilang sebagai alumni Ramadan yang sukses, yang berhasil ketika kita bisa menunjukkan kesuksesan itu selepas dari Ramadan.
Sahabat iman rahimakumullah, maka bagaimana kita nantinya membuktikan sebagai alumni Ramadan yang berhasil? Yang pertama, jaga keberlanjutan amaliyah Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ada 5 amaliyah Ramadan yang penting untuk bisa kita lanjutkan selepas Ramadan. Apa itu? Yang pertama adalah puasa itu sendiri. Oleh karena itu, alumni Ramadan yang berhasil melanjutkan puasa ini selepas Ramadan dengan puasa-puasa sunnah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'ahu sittam min Syawal, fakannama shomat dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Saudaraku sekalian, sahabat iman rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan namanya adalah salat tarawih sebagiannya. Kita bisa menambahnya dengan qiyamul lail di malam hari selepas dari tarawih yang kita lakukan. Sahabat iman, maka selepas Ramadan jangan tinggalkan kebiasaan qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Salat sunnah yang kita lakukan selepas isya dan sebelum subuh. Berapapun rakaatnya, minimal 1 rakaat. Maksimal tidak ada batasan maksimal, saudaraku. Lakukan semampu kita. Ittaqullaha mastata'tum. Lakukanlah semampu kalian. Imam Ahmad bin Hanbal biasa melaksanakan sholat malam 300 rakaat. Bayangkan, 300 rakaat. Karena sakit, lalu beliau menguranginya jadi 150 rakaat. Nah, kita berapa? Terserah kita, semampu kita. Tetapi jangan tinggalkan sholat malam. Yang ketiga, baca Quran. Berapa kali kita hatam dalam sebulan ini? 1 kali? 2 kali? 3 kali? Nah, kita sendiri yang tahu. Tapi paling tidak, kita sudah biasa melakukan ibadah baca Quran di bulan Ramadan yang mulia ini. Maka jangan tinggalkan ibadah baca Quran ini selepas Ramadan. Jadikan itu sebagai gaya hidup kita, lifestyle kita. Tidak ada hari tanpa baca Quran. Saudara sekalian, kemudian yang keempat adalah iktikaf. Iktikaf ini adalah lambang dari orang yang cinta masjid. Maka mari kita budayakan cinta masjid. Iktikaf boleh di luar Ramadan. Ini pendapat banyak ulama. Jadi boleh di luar Ramadan. Kita masuk ke masjid meskipun sesaat, kita niati iktikaf. Kalau dilafadzkan nawaitul iktikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Saudara sekalian, boleh tidak dilafadzkan, silahkan. Niat dalam hati bahwa saya berdiam diri di sini dalam rangka iktikaf, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saudara kalian rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah sedekah. Karena kita tahu Ramadan ini ditutup dengan ibadah sedekah. Sedekah wajib yang bernama zakatul fitri, yang kita kenal dengan zakat fitrah. Sebetulnya kalau dalam hadis Nabi zakatul fitri. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, maka jangan tinggalkan sedekah itu. Kita sisihkan dari harta kita, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Karena sungguh ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Surah Ali Imran. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Saudara sekalian rahimakumullah, kemudian 5 amalan sudah kita lakukan. Maka berikutnya nilai-nilai Ramadan, saudaraku, sahabat iman, nilai-nilai Ramadan hendaknya kita bawa selepas Ramadan sampai nanti Allah pertemukan lagi kita dengan Ramadan tahun depan insyaallah. Apa itu nilai-nilai Ramadan? Nilai kesabaran. Karena puasa itu as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh kesabaran. Nilai kesabaran kita bawa. Nilai keikhlasan. Karena orang puasa itu
adalah orang-orang yang ikhlas. Nilai taqarrub, nilai bagaimana muraqabatullah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai ikhlas hendaknya kita praktekkan selepas Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah latihan. Kapan kita menerapkannya? Selepas Ramadan nanti. Sehingga kemudian Ramadan sebagai sebuah madrasah, sebuah penelitian, insya Allah akan berhasil membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Hadallahi wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.